Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Daerah Selamat pagi, Provinsi salam Bengkulu. sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Bengkulu berpasangan dengan Pak Roston Shah, periodisasi 2021-2024. Kami mengusung visi besar untuk membangun Bengkulu 5 tahun yang akan datang. Bagaimana mewujudkan agar Bengkulu maju, sejahtera sekaligus hebat dengan capaian-capaian prestasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menerjemahkan mewujudkan visi misi ini, ada beberapa program unggulan penting. Yang pertama terkait dengan aspek kemajuan, maka koneksitas Bengkulu dengan kawasan tengah Pulau Sumatera, termasuk keterhubungan dengan tol lintas timur, Lampung sampai Aceh, sehingga nanti akan menghadap ke Samudra Hindia, dan itu adalah Bengkulu, di mana ada pelabuhan besar di mulut samudera, pelabuhan Pulau Bayi. Nah, koneksitas seperti ini akan membuat Bengkulu menjadi pintu gerbang ekonomi logistik dari Samudra Hindia untuk kebutuhan kawasan tengah Pulau Sumatera. Termasuk memastikan Bengkulu terkoneksi dengan baik di lintas barat Pulau Sumatera, itu lewat darat, maupun koneksitas pelabuhan Pulau Bayi, itu menjadi kawasan tol laut yang akan terhubung dari Tanjung Priok, Panjang Lampung, Pulau Bayi Bengkulu, Teluk Bayur, Sumatera Barat, Belawan, Sumatera Utara, sampai Sabang. Nah, koneksitas infrastruktur strategis seperti ini sekali lagi tidak saja hanya berdampak kepada Bengkulu, tapi justru akan juga memacu pertumbuhan ekonomi, terutama kawasan tengah, kawasan Sumatera bagian selatan, dan secara keseluruhan Pulau Sumatera. Dan saya yakin betul dengan kajian kami berdua, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, tentu kami bagaimana membawa kesejahteraan masyarakat Bengkulu, ini terkait dengan pengelolaan komoditas unggulan. Baik itu di sektor pertanian, perkebunan, termasuk hasil kawasan pesisir dan laut, di mana ada satu pulau terluar, Pulau Enggano. Ini juga sangat potensial dalam rangka pengembangan pariwisata yang berbasis dengan wilayah pesisir laut. Pengembangan komoditas kopi, kemudian sawit, karet, dan sebagainya di Bengkulu. Ini sekali lagi yang harus kita buat industri hilirisasi yang sekarang sudah mulai bergerak. Ini sekali lagi yang akan memacu pergerakan dinamisasi ekonomi masyarakat Bengkulu. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan kita dorong dengan pengembangan UMKM. Ini penting sekali yang digabungkan dengan sektor pariwisata. Sekarang kita sudah melonsing 1-2 tahun terakhir yang namanya Dedi Dewi. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, desa digital dan desa wisata. Di mana kopi hasil kebun rakyat ini menjadi komoditas utama yang kita sebut dengan warung kopi digital, yang coba mensinergikan antara desa digital dengan desa wisata. Dari 1.431 desa di Bengkulu, sehingga nanti ini akan menjadi pemicu, di mana warung kopi digital akan penggerak ekonomi pada tingkat desa yang betul-betul selaras dengan era digitalisasi sekarang, dan apalagi di era pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya bagaimana meningkatkan pelayanan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, SDM maupun sarana prasarana. Ini kita pastikan bahwa ketersediaan sekolah mulai dari PAUD sampai SLTA, kemudian puskesmas dan rumah sakit, ini harus dipastikan dapat berjalan dan difungsikan dengan baik. Karena sekali lagi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan, dikelola dengan baik, dengan transparan, mengedepankan betul reward and punishment terhadap prestasi kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami yakin di periode yang akan datang bersama Pak Roston Shah, kita akan bisa membawa Bengkulu untuk maju, sejahtera sekaligus hebat dari sisi tataran kinerja birokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.